Oh jadi dari Maluku sendiri? Iya. Sendiri? Iya. Serius? Iya. Dari Maluku ke Pekalongan sendiri? Iya. Itu naik Keseru. apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Posisi Podcast Kreasi Sandri. Oke, pada malam hari ini atau pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu tamu yang rumahnya atau tempat tinggalnya itu berasal dari luar Pulau Jawa. Wah, jauh teman-teman. Dari yang katanya sih dari ujung timurnya Indonesia. Dari mana? Kita langsung saja. Ini Sandri Alfusa dari Provinsi Maluku. Silakan perkenalan. Perkenalkan, beta penama Razi Reski Pasolong. Razi Reski Pasolong. Yang dipanggil? Mas Razi. Oh, Mas Razi. Mas Razi gimana kabarnya nih Mas Razi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Oke. Mas Razi kelas berapa Mas? Kelas 10. Kelas 10. Jadi termasuk santri baru di Alfusa? Iya. Santri baru. Terus santri baru. Udah berapa bulan dari masuk tuh tanggal berapa? Tanggal 14. 14 Juni. Iya. Berarti udah 1 bulan ya? Udah satu bulan. Oke, langsung saja nih Mas Razi ya. Mas Razi sebelumnya ini asli Provinsi Maluku. Iya, asli Provinsi Maluku. Asli Provinsi Maluku. Papa Mama Maluku. Iya. Oke, original ya, produk original Maluku gitu. Oke. Nah, Mas Razi. Yang saya mau tanyakan, kan Mas Razi dari Maluku ya. Sedangkan atau kalau juga saya ini Pondok Alfusa itu kan di Pulau Jawa, di Pekalongan. Jauh banget nih, berapa ratus kilometer gitu. Tahu Alfusa dari mana Mas Razi? Dari Paman di Pemalang. Oh, jadi punya paman di Iya. Pemalang. Oh, tapi pamannya juga asli Maluku. Asli Maluku. Oh, Merantau. merantau di Jawa. Iya. Dan sekarang tinggal di Pemalang. Oke. Nah, kan kelas 10. Iya. Pas lulus SMP terus mau mondok, itu keinginan siapa? Kirain saya sendiri. Oh, keinginan sendiri, bukan keinginan orang tua. Nah, itu bisa sedikit ceritain boleh nggak Mas Razi? Boleh. Kok bisa sih tiba-tiba, ya nggak tiba-tiba mungkin, kok bisa sih Mas Razi itu pengen mondok dan ternyata dapatnya di Alfusa itu. Silakan Mas Razi. Saya kan asal sekolah saya MTS Muhammadiyah. MTS. MTS. Jadi pas lulus pengen mendalami ilmu agama. Oh ya, jadi Terus? itu Maluku. Iya. Oke, lanjut. Terus kata saya ke ibu, mak pengen mondok. Terus mak bilang mau mondok di mana? Di sekitar sini apa di luar? Iya. Kata saya di luar aja biar tambah pengalaman. Terus ya udah deh, ntar SMS ke paman aja di Pemalang di Jawa. Iya. Ya, pas di SMS dapatnya di Alfusa. Dapatnya di Alfusa. Iya. Pas terus di Alfusa saya lihat scroll, ya ternyata bagus. Ternyata bagus. Jadi ya sudah masuk sini aja. Kan pas udah fake nih, maksudnya kan Mas Razi udah fake. Ya, Nah, pas udah fake nih Mas Razi udah dapat informasi dari mengenai Alfusa, terus itu udah rembukan sama orang tua. iya. Itu mama langsung setuju. Ya langsung setuju. Apa ada misalnya dapat, kenapa nggak di Maluku aja sih yang deket biasanya gitu. Kan jujur saya sendiri itu nggak pernah ngerasain yang namanya mondok jauh. Jadi nggak tahu yang namanya wah rasanya mondok jauh itu gimana, saya nggak tahu karena saya asli Pekalongan dan mondok di Pekalongan gitu. Jadi nggak, ya kurang pengalaman di Perjalanan. jauh gitu, maksudnya mondok jauh gitu. Nah, orang tuanya gimana Mas? Kan Maluku sampai Pekalongan itu jauh loh, Mas. Waktu itu Ma pikir lu mau berangkat sama siapa? Terus gue bilang gue berangkat sendiri aja. Berangkat sendiri. Iya. Oh, jadi
Dari Maluku sendiri? Iya. Sendiri? Iya. Serius? Iya. Dari Maluku ke Pekalongan sendiri? Iya. Itu naik apa? Naik kapal Naik kapal. ke Surabaya. Naik Oh, kapal ke Surabaya dulu. jadi dari Maluku naik kapal ke Surabaya dulu. Surabaya. Iya. Berapa jam itu? Itu 5 hari. Oh, bukan jam, makanya 5 hari. 5 hari di dalam kapal. Iya, di dalam kapal Di doang. dalam kapal itu baru sampai Surabayanya. Iya. Terus dari Surabaya ke Ke Pemalang dulu, ke Paman. ke Paman. Oh iya, ke Paman. Terus habis Paman itu langsung pas hari pemberangkatan atau gimana? Belum. Belum. Iya. Oh, jadi di Paman beberapa bulan atau berapa? 2 minggu dulu di 2 Paman. minggu di Paman. Iya. Oh, sambil ngambil koper gitu kan Iya. ada itu. Ambil koper sempat ke sini. Sempat. Sempat ke sini. Oh, jadi pas di hari pengambilan koper udah di Pekalongan, udah di Pemalang. Udah. Oh, Terus lihat-lihat dulu. terus lihat-lihat dulu habis itu 2 minggunya berangkat. Iya. Oke. Oh, keren loh teman-teman. Ini dari sekelas 10 dari Maluku sendirian. Keren. Saya paling jauh Tegal. Lanjut ya. Pas udah masuk pondok, itu perasaannya gimana, Mas? Kayak gimana ya? Perasaan pertama kali masuk pondok gitu. Kan sebagai basic Mas Razi belum pernah mondok nih. Iya. Di SMP. Jauh dari Maluku ke Pekalongan. Nah, terus tiba-tiba mondok gitu. Nah, Mas, malam pertama atau hari pertama yang dirasain itu gimana? Hari pertama kaget, soalnya kegiatannya full. Oh, kegiatannya full. Kaget. Iya. Terus Kalau temen-temen di sini cuma pakai bahasa Jawa jadi bingung. oh iya. Jadi karena susah diadaptasi bahasa. Iya. Karena kan kita di Pekalongan dan cenderung banyak santri lokalnya, santri Pekalongan, Tegal, Batang kan itu lebih banyak. Pakai bahasa Jawa. Jadi karena lebih banyak kayak orang Pekalongan sama orang Pekalongan kan ngobrolnya biasanya pakai bahasa daerahnya, pakai bahasa Jawa. Nah, kayak kurang di bahasa Indonesia gitu. Iya. Jadi agak susah gitu. Oke. Oke. Tapi ada dong teman-teman yang gimana ya maksudnya? Kan pas Mas Razi masuk, terus teman-teman kan yang sebagai Mas Razi sebagai minoritas yang jauh dari Pulau Jawa, terus teman-teman banyak biasanya teman-teman itu dari mana kan kenalan. Mas Razi dari mana misal? Mas Razi dari mana? Maluku gitu. Dari Maluku. Nah, itu reaksi teman-teman gimana, Mas? Itu mereka pada kaget. Wah, jauh banget. beta gitu. Baru pas pertama ada yang nanyain pakai bahasa Jawa jadi gue bingung. Oh, jadi pas masuk terus langsung ditanya pakai bahasa Jawa. Iya. Wong ngendi gitu. Itu bingung. Sampai akhirnya Gue bilang speak Indo aja, gue nggak paham. gue gak paham. Akhirnya ngomong pakai bahasa Indonesia. Iya. Oke. Terus nih Mas Razi, Mas Razi itu punya target gak sebagai santri? Kan mau masuk pondok. Nah, itu Mas Razi tujuannya apa sih masuk pondok itu? Tujuannya sih menjadi santri itu apa? Gitu. Punya mempelajari kitab-kitab kuning, Al-Quran. Hafalan. Oh, mau ngafalin Al-Quran. Yeah. Oh, by the way kan di sini juga ada program tahfidnya. Iya. Udah tahu? Udah. Itu udah ikut atau belum? Belum buka. Oh, belum buka. Bukanya kapan katanya? Katanya bulan September. Oh, September baru buka. Iya. Tapi udah rencana ikut. Udah rencana. Ini udah mulai ngafalin? Belum. Belum. Oh, jadi mau ikut dulu baru ngafalin. Jadi Oh, belum pernah ngafalin ya di rumahnya? Pernah. Pernah ngafalin atau belum? Iya pernah. Apa mau start di sini? Udah pernah. Udah pernah ngafalin. Dari surat
Duha sampai Anas. Oh, juz 30. Iya. Oh, oke. Jadi mau hafalin di sini. sini. Keren. Rencana lulus 30 juz. Iya. Oke, semangat ya Mas. Bismillah. Semangat. Nah, kan Mas Razi udah masuk pondok selama 1 bulan. Pasti dong punya ekspektasi sebelum mondok santri itu gimana sih menurut Mas Razi? Kirain Yang Mas Razi tahu sebelum mondok dulu. dulu apa pikiran gua itu santri itu kayak gimana ya, mandiri, kayak nggak bisa ke sini ke situ, cuma di pondok doang, Heeh. kayak nggak bisa apa bereaksi gitu. Nggak bisa bereaksi. Iya, cuma belajar kitab-kitab doang, Iya. nggak belajar pelajaran kayak sekolah-sekolah lain. Heeh. Terus setelah masuk Alfusa gimana nih? Ada perubahan pandangan tentang santri atau gimana? Ternyata kalau santri di Al-Fusa ini Ya. mendapat ilmu juga dari luar, kayak belajar bahasa Inggris. Oh, kan ada program Iya, kayak program bahasa Inggris. Iya. Jadi one day English every time, everywhere every time. Gitu kan? Iya. Ya, jadi ngomongnya pakai bahasa Inggris. Kecuali hari Jumat. Kali hari Jumat pakainya bahasa Jawa. Jadi Mas Razi harus bisa bahasa Jawa. Harus bisa itu. Tapi biasanya sepengalaman cenderung yang kayak yang dari Jakarta, dari Depok atau santri-santri yang dari luar Jawa, Jambi, kan Jambi ada, Sumatera, terus dari Jakarta, biasanya setelah 1 tahun atau 2 tahun mereka lancar belum bahasa Jawa. Rencananya Lancar, iya gitu. rencananya gitu juga mau belajar bahasa Jawa. Belajar bahasa Jawa dan bahkan jadi keseharian mereka jadi ya pakai bahasa Jawa tahu. Karena ya emang lingkungannya pakai bahasa Jawa teman-temannya gitu. Nah, kemudian nih ada nggak nih yang mau diucapin buat mama dan papa? Buat mama dan papa, makasih atas doanya. Alhamdulillah Beto sampai sini dengan sehat walafiat. Sehat walafiat. Iya. Tapi langsung ngabarin ya pas sampai Iya, udah sampai gitu. Udah kabarin. Lah nanti kalau pas sambangan Nanti pas sambangan dari paman. dari paman. Jadi mama kesini enggak? 1 tahun. Nanti pulang juga sendiri ya? Iya, nanti pulang. Kalau enggak, kata paman saya kalau mau pulang bareng paman. Paman juga pengen pulang ke Maluku. Soalnya udah lama enggak pulang. Oh, jadi pas nanti semisal liburan paman juga mau ikut ke Maluku. Iya. Pamannya punya langsung ke ikut sama paman ke Maluku langsung gitu. Iya. Keren. Ada terus punya tips ini udah betah belum? Udah betah. Iya. Sempat gak betah? Nangis gak? Pernah. Nangis. Malam pertama. Nice. Naisnya di mana? Gimana ya? Di kasur. Di kasur. Iya. Karena ada juga ya yang katanya nangis di kamar mandi gitu. Pas Nangis. udah Mandi sambil nangis gitu. Gak, tapi di kamar. Iya. Tapi rata-rata kan biasanya pada nangis. Iya. Apalagi yang dari jauh, orang saya yang pertama mondok aja ya, saya yang rumahnya Pekalongan juga nangis. 1 minggu nangis saya. 1 minggu. Iya nangis. 1 minggu nangis sampai ya itu mikir, kok aku nangis sih gitu. Kok aku gini terus gitu. Akhirnya coba, itu udah dijemput dulu cerita, udah dijemput mau pulang ceritanya, udah dijemput, tapi akhirnya coba 1 hari lagi kata ibu gitu. Coba 1 hari lagi gitu. Oke, gitu. Akhirnya pas 1 hari itu, pas diberi kesempatan 1 hari, andaikan 1 hari itu aku nggak betah, aku
boyong gitu. Tapi satu hari itu aku nemu teman gitu. Maksudnya di satu hari kesempatan yang diberikan ibu, coba satu hari. Nah, entah kenapa itu ada temen yang nyaman gitu. Bener nggak? Asik. Ada temanku yang asik. Karena faktor yang membuat nyaman, yang membuat betah ya teman gitu. Soalnya kalau kita mondok, kita introvert deh. Iya. Kita introvert mondok, apa-apa mau contoh belum dapat seragam gitu. Bingung. Kayak ini ada tugas bingung, nggak ngomong siapa-siapa. Ya mentok gitu. Nggak ada solusi gitu. Karena mau siapa lagi, kita keluarga di pondok ya teman-teman gitu. Bener nggak? Iya benar. Nah, itu kembali lagi ya, itu tipnya buat Mas Razi gimana nih? Kok bisa betah? Entah itu temannya asik di sini. Waktu pertama masuk semuanya pada kenalan gitu. Jadi asik, sering ngajakin sini ke situ. Oh, Jadi pas mau makan ngajakin makan, makan ngajakin. mandi ngajakin. Mandi juga ngajakin. Iya, bareng-bareng biasa. Oh, mandinya bareng-bareng, tapi antri dong. Iya, antri. Gak bareng-bareng gitu. Terus ini nih. Sekali lagi ya, satu pesan deh buat para santri Al-Fusa sebagai apa? Buat para pesantri Al-Fusa, pesannya Mas Razi. Santri Al-Fusa semangat, santri Al-Fusa. Kepada santri Al-Fusa semangat terus. Soalnya asik semuanya teman-teman santri Al-Fusa. Apalagi bocil-bocil. Apalagi bocil-bocil ya kelas 7 ya. Imut-imut. Jangan berantem. Akur ya. Apalagi nakal-nakal. Intinya buat apa? Udah memulai bareng-bareng ya lulus bareng-bareng gitu. Oke, thank you Mas Razi udah mampir nih di studio TV Al-Fusa dalam program Posisi. Ya bisa diminum dulu. Ini ada Alfu Mineral 1000 keberkahan di setiap tegukannya. Oke, diminum dulu. Asik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Alfu Mineral. Oke. Thank you Mas Razi. Lain kali mampir lagi kita ngobrol-ngobrol yang lebih keren, oke? Oke. Thank you teman-teman. Sekian dulu ya video pada hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini karena bakalan banyak video-video menarik yang pokoknya wajib kalian tonton. Oke? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arda di Posisi Podcast Kreasi Santri. Oke.